Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Saputra dari Institut Agama Islam IAIN Pontianak, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Logat Islam semester 7. Baiklah kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan coba menguraikan materi dari kelompok saya, yaitu yang akan saya jelaskan mengenai posisi matahari dalam penentuan waktu sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa matahari merupakan satu komponen yang sangat penting bagi kita umat Islam dalam menentukan waktu daripada waktu-waktu sholat. Para ulama ahli-ahli hisab, para ulama terdahulu sebelum adanya penemuan jam, maka mereka dalam menentukan waktu sholat, atau ketika dan saat ini pun masih bisa kita terapkan, ketika kita tidak membawa jam, maka kita bisa menerapkan tentang untuk menentukan waktu sholat itu dengan melihat daripada posisi matahari. Jadi matahari ini merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam dalam menentukan waktu daripada waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran juga menjelaskan bagaimana posisi matahari dalam penentuan waktu sholat. Sebenarnya banyak dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang waktu daripada waktu-waktu sholat. Juga hadis Nabi juga banyak menjelaskan atau menerangkan tentang bagaimana dari waktu sholat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat yang ke-78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil ibrah atau mengambil pelajaran bahwa bagaimana Allah menerangkan kepada kita posisi matahari mulai dari sejak tergelincirnya matahari, ini waktu subuh sampai gelapnya malam ini, ini mulai dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, gelapnya malam, ini adalah waktu daripada waktu sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan coba menguraikan satu persatu daripada waktu sholat. Yang pertama yaitu waktu dari sholat subuh. Para ulama ahli hisab menerangkan kepada kita, yakni mulai dari 20 derajat. Ketika masuk 20 derajat itu telah masuk daripada waktu subuh. Kriteria ini juga digunakan oleh negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menentukan waktu sholat yang sebagaimana yang beredar di tengah-tengah kita, yaitu harus masuk dari ufuk timur. Di ufuk timur itu harus di bawah ufuk itu sudah mulai masuk 20 derajat seperti itu. Kemudian waktu setelah kita mengetahui waktu subuh, ini waktu daripada sholat zuhur selanjutnya, yaitu ilmu falak menerangkan bahwa ketika matahari ini berada di meridian langit, mempunyai sudut waktu itu 0, sekian 0,1 derajat lah seperti itu. Karena kan ketika waktu sholat itu waktu zuhur itu ketika matahari pas di atas kepala kita itu tidak memiliki bayang-bayang, itu tidak boleh melaksanakan sholat. Ketika telah mulai ada nampak sedikit bayang-bayangan kita, maka itulah adalah masuk waktu daripada waktu zuhur. Selanjutnya waktu asar. Waktu asar ini pada titik kriteria yaitu 51, dihitung dari garis meridian di bawah langit, di bawah ufuk, di bawah ufuk saat matahari ini berkulminasi atau ada bayang-bayangan kita itu sama ketika suatu benda kita tancapkan itu, atau bayang-bayangan kita sendiri itu
di bawah matahari itu sama panjangnya dengan bayangan kita. Itu telah masuk daripada waktu sholat asar. Kemudian waktu sholat maghrib, yaitu mulai terbenamnya matahari, itu telah mulai masuk daripada waktu maghrib ketika piringan atas matahari itu, yang ini nih, yang ini piringan di barat ini mempunyai kriteria itu 91 derajat, yaitu piringan atas matahari itu bersinggungan atau berdekatan dengan ufuknya, seperti itu, dengan ufuk. Nah, selanjutnya daripada waktu isya, yaitu mulai dari ketika mulai masuknya waktu isya ini, ketika akhir dari bumi akhir dari bumi ini masuk ketika kriteria itu 6 derajat sampai 12 derajat. Ya, ini ketika mulai mega merahnya itu sudah mulai gelap atau kehitam-hitamannya sudah mulai hilang, maka itu sudah masuk daripada waktu sholat isya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini tidak bisa saya jelaskan begitu panjang lebar mengenai terkait tentang bagaimana posisi matahari dalam penentuan waktu sholat, karena waktu yang diberikan sangatlah terbatas dalam menjelaskan. Jadi intinya pada kesempatan ini saya mencoba, intinya kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu daripada waktu sholat itu telah Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, yakni Quran surah Al-Isra ayat yang ke-78, dan juga terdapat juga di dalam Quran surah Hud ayat yang ke-114 juga Allah terangkan bagaimana kriteria-kriteria daripada waktu-waktu sholat tersebut. Jadi ingin saya tekankan kepada teman-teman semua, dan mari kita juga untuk saya sendiri, mari kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan ibadah sholat yang merupakan kewajiban utama daripada kita. Saya akhiri, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.